hak hu manis basangga batis sembah sujud sambil Allahumma sholli wa sallim. Nah iyalah dina ulangilah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikan salawat salam kepada penghulu Nabi Muhammad, salawat yang mengampuniku wan kuitanku, salawat yang mengasihinya seperti lagi halusku. Duduk manis basangga batis sembah sujud sambil menangis, mun ingat kuitan batangis-tangis, hati nang karas sudah tak kikis, hati nang karas sudah tak kikis. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Aku ingat nasihat guruku, kasih kuitan takkan terbalas, sahibar surah Fatihah amalku, mudahan kasih amal terbalas, mudahan kasih amal terbalas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma sbit ala qiraati wa amali minas sholihin ila hadrati nabiyil mustafa wa walidayya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, tetapkanlah bacaan dan amal solehku, ku hadiahkan pada Nabi Muhammad terpilih, wan mama abahku, wan mama abahku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kuitanku, kasihanilah seperti lagi halusku, seperti lagi halusku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Rabbik firli wa walidayya warhamhuma kama
rabbayani shaghira. Mudah-mudahan Allah ridho. Mudah-mudahan Allah ridho. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Rabbik firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan Allah ridho. Mudah-mudahan Allah ridho. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya huma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah. Puting lagi. Salam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidayna wa masyayikina wa jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jalalatul Qadir wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkabul segala hajat-hajat kita, baik hajat urusan dunia maupun urusan-urusan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah selalu mengangkat derajat kita sehingga makin dekat dengan Allah Azza wa Jalla dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita, ya Allah, berikan kami ya Allah untuk bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melewati pembelajaran ini terangkat juga kemuliaan bagi ibu bapak kami. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengisahkan tentang orang yang makin cinta kepada dunia pastilah berkurang cintanya kepada akhiratnya. Orang yang banyak cinta akhirat berkuranglah cinta dunianya. Orang yang banyak cinta akhiratnya sedikit juga cinta Allah. Yang terbaik itu ialah cinta kepada Allah aja. Jadi ada cinta dunia, ada cinta akhirat, ada lagi cinta Allah Azza wa Jalla. Berkurang, ada yang berkurang, bertambah dan seterusnya. Cinta akhirat itu seperti cinta surga, ingin kepada dambaan bidadari dan sebagainya. Kita hilangkan juga yang ada hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah itu. Namun kata Syekh, nah ini bilang, setiap orang memiliki kadar di mana semua mereka di dalam genggaman kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka man lam ya'rif qadarahu
uripathul aqdar qadarahu. Barang siapa yang tidak mengetahui, tidak mengenal kadarnya, maka dikenalilah ia akan ketetapan-ketetapan yang telah dilakukannya. Maksudnya, la taqud fi maudi'i taqama minhu ija daqalta daran fala taqud maudi'an lam yaqudka fihi sahibad dar. Janganlah engkau duduk di suatu tempat yang tempat itu bukan yang ditentukan untukmu. Seperti apabila engkau ijadakal tadaran, masuk ke suatu rumah, jangan engkau duduk di dalamnya, di suatu tempat duduk yang lam yaqudka fiha sahibadar, sebelum pemilik rumah itu mengizinkan untuk duduk di dalamnya. Fa innaka taqam minhu bila amaraka, karena sesungguhnya makom atau kedudukan seseorang itu bersesuaian dengan apa yang Allah perintahkan kepada dirimu. Maksudnya, kamu jangan juga menggebu-gebu ingin naik satu makom ke makom berikutnya, menggebu-gebu. Tenang saja, yang menentukan naik makom itu kemampuan seseorang dekat di sisi Allah itu adalah Allah, bukan dirimu, bukan ilmu yang pada dirimu, tapi adalah Allah langsung nanti memberikan hidayah. Hidayahnya itu namanya hidayah irfan. Tadi perbedaan ilmu dan irfan, ya lah. Nah, jadi manusia itu ada tiga. Kalau dibagi tiga, manusia dalam memahami agama. Pertama, manusia memahami agama itu kelompok yang mencari berkah. Jadi cari berkahnya aja, di manakah? Asal ada berkahnya. Jadi dia tidak tahu isi, cari berkah aja. Yang kedua, kelompok yang cari berkah dan isi. Isinya apa? Ilmu. Nah, ini bagus sudah nih. Yang kedua ini sudah berkah dan ilmu. Didengarkannya pengajian tuh dan sebagainya. Kelompok yang ketiga ada lagi, bukan hanya ilmu, bukan hanya berkah, tapi irfan. Karenanya tahu sudah, irfan inilah yang menyampaikannya kepada Allah aja wajalla, usul. Jadi ilmu saja. Nah, ilmu menaikkan derajat, tapi tidak bisa wusul kepada Allah aja wajalla. Yang bisa wusul itu sampai. Yang bisa sampai kepada Allah adalah irfan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lengkap. Yalah, ilmu diberi oleh Allah. Tidak cukup ilmu, irfan diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak cukup irfan yang umum, irfan secara khusus diberikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Jibril aja tidak diberikan. Makanya ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW sampai ke naik ke atas yang disebut dengan Baitul Ma'mur, Jibril tidak bisa naik karena lain makom. Kata Jibril, saya tidak bisa masuk. Kenapa ya Rasulullah? Kalau saya memaksakan diri untuk masuk ke tempat itu, tubuh saya akan terbakar. Subhanallah. Ayo, Jibril itu terbakar. Jadi itulah gambaran seseorang jangan memaksakan dirinya. Belajarlah apa yang di sekitar hidupnya. Ya kalau belum diangkat Tuhan jadi wali, jadi asisten aja dulu. Jadi asisten aja. Ya kalau ada belum diangkat Tuhan jadi wali, belum diangkat Tuhan jadi kekasihnya langsung, enggak apa-apa. Ayo kita ridho aja. Ya kalau ternyata kita baru di makom sabar. Sabar ini aja sulit sudah kita. Belajar makom sabar, makam syukur. Sabar syukur. Nang bini sabariyah, nang laki siapa? Syukur, Abdul Syukur. Nang bini sabariyah, nang laki Abdul syukur. Nah, nyaman tuh belajar tuh. Nah, nang bini memahami syukur, nang laki memahami
sabar. Jadi jarang bini ulun nih bangai sabar tarus lan pian. Kenapa jarang laki? Muha pian tuh bangai hirang benar. Bilang latak benar bahai. Jadi ulun nih bangai bersabar aja tiap hari. Ujar nang bini, ujar nang laki pulang apa? Aku nih bersyukur. Ikam tuh dinge bungas benar. Jadi jar nang laki aku nih bersyukur bisi bini lawan ikam. Nah, sabar dan syukur. Sampai di tingkatan itu sabar. Lalu Allah memberikan irfan, bagaimana bertawakal, bagaimana bertaslim, bagaimana bertafwid. Yang minggu kemarin bertafwid, ya lah, naik lagi ke qanaah. Bagus sudah qanaah. Bagus sudah qanaah. Nah, qanaah, waro, orangnya sudah waro, juhud sudahnya tuh. Sampai derajat kepada ridho kepada Allah, ridho pada ketentuan-ketentuan Allah. Bagus banget dah. Dari makam nafsu dirinya, nafsu amaratum bisu. Amaratum bisu nih hidup nang kayak hewan. Amaratum bisu nih hidup nang kayak hewan. Ada berpikiran apa lagi nya? Itu bang kayak hewan tuh bang. Kalau bebinian ya nang berjalan ke sana kemari burit kelihatan. Ya lah, baju julan. Baju nang ada baik, baju apa? Hah? Baju julan. Terbuka-buka. Susu separuh kelihatan. Amaratum bisu. Nafsunya masih amaratum bisu. Nafsu masih hewannya. Nafsu binatang kayak apa binatang tuh. Yalah. Nang apa aja pina ada makanan di muka tangkapnya makannya. Udah tahu urusannya, padahal gitu orang, jatah orang makannya jeplak. Yalah. Bila berurusan ndak mau kalahnya, pokoknya harus menang. Bila urusan hak itu bilang dikejarnya mana, tapi kalau urusan kewajiban kena dulu. Yalah. Nah, amaratum bisu. Naik ke lawamah sudah mulai tahu lawan akhirat. Tidak hanya dunia aja, lawamah. Diri sudah tingkat 2 dah. Lawamah. Hendak aja juan kayak orang tuh berperilaku baik, berkelakuan baik mau, tapi tidak bisa melaksanakan. Tatap aja kelakuan kalau bebinian menyambati laki, kena laki yang disambat, datang ke tetangga sebelah, dudukan di tempat tetangga. Laki unda tuh nyonya bungol mana tahu aja. Maaflah. Nang laki juga sama. Bekisah lawan kekawanannya nang laki tuh bungol bana juga lah biniku tuh ajar. Bini bungulannya ajar. Biniku tuh sudah orangnya kada bungas jar. Bebungulan pulang jar. Nah, itu dikisahkan lawan teman. Baiklah kayak itulah. Kena sadar, salah aku lah menguyang-uyang biniku lah kada baik. Nah, ya lah, lawamah tuh ya sudah ada kena menyesal. Nanti iya abang hijau tuh kena abang, kena hijau, kena kuning, kena warna pink. Kayak wadam. Malhamah sudah sembahyang kawa sudah nang tadi itu mana tahu sembahyang kawa sudah, tapi masih belang kambingan jopang sembahyangnya belang unta kah belang kambing kah barang aja lah. Kena duduk jopang di warung mau ya orang 4 jopang tapi kena ingat juga yang lah lupa tapi sembahyang sudah. Dulu main judi. Sekarang udah lagi main judi, main dum aja paling-paling bisa menahan dah. Tapi main dum masih. Nah, nanti bila sempurna nang kayak pian-pian ini seberataan ini sempurna sudah namanya mutmainah. Tenang hati dah. Tapi belum ridho lagi tuh, Pak. Belum ridho lagi tuh. Tapi sudah tentram hati. Alhamdulillah kau mengerjakan sembahyang, alhamdulillah kau puasa, alhamdulillah naik haji meskipun dalam mimpi aja masih. Nah Bapak,
Alhamdulillah, senang hatinya bila kawan naik haji, tak mimpi, bangun tidur senang hati, sudah mutmainah. Bila ada orang pengajian, majlis taklim, senang sekali mendengarkan duduk. Apalagi bila dibicarakan di dalamnya soal ketuhanan, keagamaan, lawan Tuhan, mah senang benar. Mendengar nama Allah tuh nah, rasa lezat hati di pendengaran. Berarti mutmainah sudah ini, lezat rasanya. Sampai apa yuk? Mendengarkan Tuhan lezat kayak makanan aja lagi guru nih. Barangnya apakah bahasanya? Tapi pian mengerti sudah, itu mutmainah. Berarti mulai sudah kawa tuh sabar yalah, syukur kawa. Di mana sabarnya guru? Nah tadi dari menahan diri dari menggibah orang, memfitnah orang, menyambati orang, menguya-nguya orang. Dapat sudah menahan diri dari menguya bini, nang binian, menahan diri dari menguya laki. Ya kalau lah, berarti memproses jalannya sabar. Ya lah, innallaha ma'as-sabirin. Kemudian, mbak sudah kawa menahan, alhamdulillah kawa menahan aku nah. Ingin banget mengomentari bini anak benar, tapi ditahan. Ya sampai kawa bini mamai bore bini di rumah. Tenang aja, senyum-senyum aja lon bini. Akhirnya bini terpengaruh juga melihat laki kuning kumarahi senyum-senyum aja, ada apa nih? Nah, akhirnya ikut juga si istri, menjadi pas lakinya marah, istrinya unggut-unggut aja. Nah, sampai suaminya berkata, aku dingin enak bebini lagi jar. Tenang aja nang bini, ayo habang aja nang bini, tinggal tunjuk aja biar jar bini. Sekalinya tunjuk nang ini nah, dipotong. Tinggal telunjuk aja biar jar lah. Nah, sabar sudah melewati proses. Aipian berjualan pentol, membeca, yalah, bebengkelan, itu melajari sabar tuh. Nah, Tuhan ini maha baik. Orang itu diproses Tuhan supaya bisa dekat dengan Allah Azza wa Jalla, melewati arena kehidupan. Subhanallah. Membeca pian. Nah, seharian bingung kan ada penumpang. Akhirnya ada di jalanan orang mendum, tongo tukang becanya melihat orang mendum, mengandangi penumpang, mulai bersyukur melihat orang berjalan, bawa nikmat, buka uangnya banyak, melihat sabar kita. Sampai waktunya kita bisa bersyukur menikmati rumah kita, tempat kita, meskipun kita menyewa aja rumah nih. Kita menyewa rumah ini. Karena menyewa kita tidak bisa apa-apa, membeli rumah tidak bisa, membeli kredit tidak bisa. Akhirnya mendengar di pengajian jar guru, baik disyukuri nyata berpahala daripada ungut-ungut bingung. Ya Allah. Memikirkan bikin rumah udah bisa, menyewa aja rumah masih baik jar guru. Syukuri, akhirnya bersyukur bisa. Nah, ingatan itu hal mengajar, belajar diri untuk naik pangkat dari sabar ke syukur. Masya Allah. Bersyukuri ya. Ternyata setelah bersyukur, nikmatnya di rumah. Dasar apa bedanya rumah milik sendiri dengan rumah menyewa? Bedanya setiap bulan bayar enggak. Cuma bila rumah sendiri pun membaiki sama aja dengan bayar. Yalah, paling di kepala aja rasa bangga dan tidak, yalah, mbak hilangakan itu sama. Ambil nginum kopi di rumah sewaan dengan rumah sendiri sama aja rasanya. Yalah, sama aja rasanya nikmatnya. Tetap bila kopi itu tidak bergula pasti pahit rasanya. Bila bergula pasti manis. Nah, alhamdulillah. Nah, bisa bersyukur, bersabar, membuka warung, di muka rumah berjualan,
Pas paloi betul tukar cil aja. Cil aja paloi. Ada super mega ada aja. Berapa anjel? Atau 1.500. Rata-rata 1.500-an. Ya kan super mega berapa ini 2.000 kah? Hah? 3.000 kah? Nah, 3.000 ini, 3.000-an di sini. Rasa apa aja cil aja paloi. Ada rasa kare ayam, ada rasa kaldu ayam, ada rasa apa lagi? Soto ada juga. Jadi mah sekali nang 1.500-an adalah cil aja paloi. Bu, paloi nang 1.500-an adalah pian nang kada sabar pian. Nah, kayak ini jawabannya nih, ini contoh orang kada sabar lah. Lah maaf lah. Artinya berdagang pun di situ ada Allah. Di dalam dagangan kita itu ada Allah. Di dalam dagangan kita itu ada Allah. Mun kada sabar lah melihat nang itu 1.500. Jadi jar acil nih. Ada rasa tahi ayam jar. Marah kada sidinnya ya kalah, tapi kata-katanya padas kada. Berarti masih tidak sabar. Acilnya tidak sabar. Palui bang po, jo palui ada aja nih jar. Sekalinya palui ini seharusnya paham jo sendiri kan ada nih, ya seharusnya sok dah tapi apa aja palui? Bah, dasar pelit juga aja palui. Pelit jar. Iyalah, akhirnya menuduh orang lain. Masal dituduh pulang orang lain pelit. Orang sudah jengkel. Nah, jangannya berdiam ya sudah cari ya nang harga 1.500 apa? Pop mie kah? Salah lah. Mie gelas kah? Mie gelas ya kalah cari. Mie gelas sudah berdiam ya mie gelas saya tuh kok. Biar hasilin menyanyangit. Mie gelas tuh dimakan kada mau jauh menyanyangit. Nang menyanyang marah-marah itu si Acil warung. Maka perjalanan hidup kita itu selalu ada merek brand di langit. Brand langit itu namanya brand sabar, brand syukur. Nah, brand itu merek langit, sabar, syukur, tawakal. Karena kita berbuat di sepeda motor, kawan nih cocok juga membawa sepeda motor laju benar. Ya lah, berokok aja langsung hilang fokus rokok. Nah, saking lajunya paksa membuang kita rokok. Maka rokok sebelahannya tuh kayak apa kita begemet, kita suruh begemet makin laju. Stop lagi kita bawa kawan pindah gila nih jadi kita nih beristighfar, kita bertawakal, kita iyalah. Nah, itu perjalanan namanya. Maka kita tidak bisa memaksakan diri kita. Allah langsung yang menguji kita, meletakkan kita di satu makom ke makom yang lain. Makom apa yang tertinggi? Tadi sabar, syukur. Sabar syukur nih arenanya bila mantap sabar syukur nih mutmainah dah. Tapi mutmainahnya tidak lengkap lagi masih. Sembahyang orang nggak sabar syukur, nah ini mutmainah dah. Insya Allah masuk surga pian, janji Tuhan nih. Ya ayatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei, diri-diri yang sudah mutmainah. Adakah mutmainah sini adakah? Bo. Adakah mutmainah? Mutmainah itu artinya diri yang sudah tenang. Bila ada nama orang mutmainah berarti si itu tenang mana tuh orangnya. Lah. Karena nang masih pemuda nih lah. Nang belum kawin kena cari nang ngaran mutmainah, lamarnya tenang orang mutmainah. Nah, supaya ingat aja, tenang. Sudah hatinya tenang makom. Nah, masuk surga sudah. Padkhuli jannati, silahkan masuk ke dalam surgaku. Sabar, syukur, tawakal nih isi ipian, misi aja lagi nih. Ada kala isa orang bila berjual burung tuh burung bisa berbunyi itu isinya jar. Nah isinya ini nih sabar, syukur, tawakal.
taslim tafwid ini ketinggian, biar tawakal dulu ya Wak. Nah, tawakal mbak tawakal, apalagi tadi qanaah itu kanjun layapna, merasa cukup di dalam hati Japang nih, tidak ingin minta tolong dengan siapapun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. No, mandiri kah jaka bahasa sekarang ini mandiri, malah ingin menolong orang lain, tidak mengharap ditolong orang atau apalagi minta tolong, tapi malah mandiri ingin menolong orang. Ini qanaah nih. Nah, karena di atas qanaah nih Tuhan memberi wadah lagi, karena ridho atas ketentuan Allah Azza wa Jalla. Pahamilah. Nah, ini mutmainah. Imbah mutmainah, makom diri itu mutmainah keempat, makam keempat. Kelima, makom namanya apa? Ingatlah, radiyah. Ridho. No, makom kelima nih. Tinggi bener dah nih. Jarang dah manusia ada radiyah nih. Yang ada aja Pang, tapi betubal-tubal. Paham lah pian? Buang gail. Kalau tahu buang gail itu mengintil-intil. Bu. Karena ridho, karena tidak. Kalau hal ini ridho, kalau hal ini tidak ridho. Ada kisah bebinian. Penceramah, kisahnya bebinian penceramah no. Yang penting hidupnya kita ridho aja. Pas ada orang berkisah di belakang bu ya. Bujur pian ridho lah ibu bujur. Ulun gue aja istrinya kedua laki pian jar pingsan penceramah itu tuh. Pingsan penceramah tadi itu. Jadi ridho ini bukan soal di kata-kata tidak, tapi perilaku kita hidup sehari-hari. Masya Allah. Itu aja kesimpulannya lah. Nah, memahami tentang makom, jangan memaksakan diri, lakukan, pahami di sekeliling kita. Allah sedang memberi apa dengan kita? Apa yang diunjuk Allah, yang diberikan Allah? Sintarkah? Dikasih Tuhan kopi kah? Sintarkah? Bila disuruh diunjuki Tuhan, diberikan Tuhan sintar, berarti disuruh Tuhan Bapak baca cari barang di bawah rumahan kah, nang di tempat gelap ya lah. Bila dikasih Tuhan kopi apa nih? Bersyukur berarti. Bila pina sulit banyak hidup nih, berarti disuruh Tuhan sabar. Lawan ridho tuh, sabar tuh langsung menapuknya ke ridho. Bila nang menakutakan, nah disuruh Tuhan bertawakal tuh. Iyalah. Nah, lihat sekitar kita, itulah makom kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurnakan hati dan jiwa, sembah ibadah raga dan takwa, luruskan laku sadar rasa kepada Allah Ta'ala. Allahumma ijhar ala johiri sultana la ilaha illallah. Ya Allah, tampakkanlah atas johirku kekuatan la ilaha illallah. Ku pejamkan mataku, ku tarik napas hayat hidupku. Tiada kekuatan dayaku, hanya yang ada Allah Tuhanku. Allahumma haqiq ala batini bihaqaiki la ilaha. Ya Allah, limpahkan batinku akan hak kebenaran la ilaha illallah. Bila disebut namanya, sadar diri padanya, ku tarik napasku miliknya.
berserah diri padanya. Allahumma astur aurati wa ahli bifadli, la ilaha illallah. Ya Allah, lindungilah aku dan keluargaku dengan keutamaan la ilaha illallah. Gejolak syaitan diri, angkara murka, nafsu dunia, harta tahta dan wanita, pujian jabatan, kaya dan berjaya, ku